Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Darmawan dari kelompok 3 Biologi Dasar. Di sini saya akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama, jaringan sistem pada tumbuhan, dan yang kedua, jaringan sistem pada hewan. Yang pertama, saya akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu ada 4. Yang pertama, jaringan muda atau disebut dengan meristem. Yang kedua, jaringan dewasa. Yang ketiga, jaringan kuat atau mekanik. Dan yang keempat, jaringan pengangkut. Yang pertama, jaringan muda atau meristem. Jaringan meristem merupakan kumpulan dari sel-sel yang tetap dalam fase pembelahan. Sel penyusun meristem berdinding tipis, bentuk isodiometris kaya dengan protoplasma, tidak mengandung cadangan makanan. Plastid berupa propoplastida. Berdasarkan letaknya ada 3, yaitu meristem apikal, interkalar, dan lateral. Asalnya ada 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang kedua, yaitu jaringan dewasa. Sel penyusun jaringan dewasa merupakan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan dari sel meristem. Sel meristem yang telah mengalami pembelahan akan mengalami pendewasaan. Berdasarkan fungsi dan struktur ada 2, yaitu jaringan kulit atau pelindung yang disebut dengan epidermis, dan jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga, jaringan penguat atau mekanik. Jaringan penguat atau disebut juga jaringan penyokong memiliki fungsi sebagai penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan ini hanya dijumpai pada tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Yang keempat, yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang dimiliki oleh tumbuhan terdiri dari jaringan xilem atau disebut juga pembuluh kayu, serta floem yang disebut juga pembuluh tapis. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan fungsi dari floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya saya akan membahas jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitel ini terdiri atas satu atau banyak lapis sel yang menutupi permukaan dalam dan luar suatu organ. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jaringan epitel dibedakan berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel penyusunnya, yaitu epitelium satu lapis dan epitelium berlapis banyak. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi untuk menunjang tubuh, dibentuk oleh sel-sel dalam jumlah sedikit. Secara embriologi, jaringan ikat berasal dari lapisan mesoderm. Sel-sel tersebut mensistesis matriks dengan anyaman serat yang tertanam di dalamnya. Jaringan ikat ini dibedakan menjadi 6, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan darah, kartigo, dan tulang. Yang ketiga, jaringan otot. Secara embriologi, jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang memanjang atau berbentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul miofibril. Pada vertebrata, secara tipikal mempunyai 3 jenis otot, yaitu otot skelet, otot jantung, dan otot polos. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Berikutnya ada 2 topik pembahasan lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Faruk Sahad. Kepada Muhammad Faruk Sahad, disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada sistem pencernaan. Struktur pertama ialah mulut. Mulut merupakan jalan masuk awal bagi makanan untuk dapat diolah dalam tubuh. Di dalam mulut, makanan akan dipotong-potong oleh gigi serta akan dibasahi dengan air liur. Di dalam air liur terdapat enzim petialin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke dalam tenggorokan atau
yang kita sebut juga dengan faring. Faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Melalui tenggorokan, makanan akan dilanjutkan menuju esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Nah, dalam esofagus, makanan akan digerakkan dengan gerakan meremas atau yang kita sebut juga dengan gerakan peristaltik. Gerakan tersebut akan mengantarkan makanan menuju ke lambung. Setelah dari esofagus, makanan akan dilanjutkan menuju lambung. Pada lambung, makanan akan dikumpulkan serta akan kembali diolah dengan enzim pepsin yang memiliki peran sebagai pemecah protein menjadi asam amino. Dan juga di dalam lambung memiliki asam klorida yang memiliki peran sebagai pemecah protein, pelawan virus dan bakteri, serta berfungsi juga sebagai pengubah pepsinogen menjadi pepsid. Di dalam lambung terdapat juga mucin yang berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari asam lambung yang asam. Dari lambung, makanan akan diteruskan menuju usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari yang kita kenal juga dengan duodenum. Selanjutnya ada juga jejunum dan juga ileum. Setelah dari usus halus, makanan akan diteruskan menuju usus besar. Pada usus besar akan terjadi penyerapan kembali terhadap zat-zat dan air yang masih diperlukan bagi tubuh kita. Setelah dari usus besar, makanan akan kembali diteruskan menuju anus. Nah, anuslah merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada sistem pernafasan. Yang pertama, ialah hidung. Hidung merupakan organ pertama dari sistem pernafasan. Hidung memiliki peran sebagai penyaring awal dari debu-debu dengan bulu hidung pada saat bernafas. Hidung juga berfungsi sebagai penghangat, serta berfungsi juga untuk melembabkan hidung. Setelah dari hidung, nafas akan diteruskan menuju faring atau TK, merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut juga epiglotis atau anak teka, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Selesai faring, nafas akan menuju laring atau yang disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau yang disebut juga trakea. Disebut glotis di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbullah bunyi dari suara yang kita perbuat. Setelah dari laring, nafas akan dilanjutkan menuju trakea. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, jaringan tengah terdiri dari atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epithelium basilia yang terletak di leher bagian depan kerongkongan. Setelah dari trakea, nafas akan dilanjutkan menuju bronkus, yang merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Pada bronkus, nafas akan dilanjutkan lagi ke dalam bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan bronkus. Selanjutnya, nafas akan diteruskan dari bronkiolus menuju alveolus. Di dalam alveolus memiliki peran yang sangat penting pada sistem pernafasan, yaitu penukar antara oksigen dan juga karbon dioksida. Alveolus memiliki bentuk seperti gelembung-gelembung. Nah, yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang sepasang, yaitu kiri dan kanan. Serta di dalam paru-parulah terdapat yang namanya alveolus yang berfungsi sebagai penukar oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup memiliki perannya masing-masing yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa, seperti tenggorokan dan kerongkongan yang sama-sama terletak di dalam leher namun memiliki fungsi yang berbeda.
Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.